Kalau kayak gini lebih jelas nggak ya? Ya, better. Oke, terima kasih. Udah, udah lebih jelas, Kak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Bentar, kok kecil lagi. Aku coba pakai mikrofon kayak gini ya. Berarti lebih dekat, lebih jelas kalau deket ya. Lebih jelas sekarang. Oke, kasih. Oke. Karena Diva tuh kesibukannya sebagai researcher ya, atau peneliti gitu. Oh, jadi itu kontak khusus. Kontak khusus. Aku punya kontak bisnis itu karena mulai ambil data. Jadi biar menghubungi partisipan via apa namanya? Via kontak itu gitu. Ada kontak Oh, lagi. Itu eh, sekaligus branding ya. Semoga menjadi doa. amin. Salam kenal Kak Lisa. Kita juga baru ketemu ya ini. Iya, salam kenal juga. Kalau Kak Lisa sendiri berarti kesibukannya gimana Kak? Aku kesibukannya hari-hari ya ke kampus. Kan aku nge-asdos gitu. Oh, Mm-mm. oh. Di UI juga Kak? Atau Enggak, aku di Malang. Di Malang di UM. Ini jaringanku apa ya? oh, Halo, Kak Natifah. Ini jaringan di kakaknya. sorry tadi aku terlempar. Oke, it's okay. Oke, ini udah jam 7 lebih 4 menit. Kita mulai aja. Boleh? Oke, nanti sambil apa namanya teman-teman yang lain mungkin baru prepare atau apa gitu. Oke, saya buka dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman yang sudah hadir, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di kegiatan Talk with Awardi yang diselenggarakan oleh Nyala Daya. Perkenalkan, saya Lisa Romolidia dan malam hari ini saya akan menjadi moderator untuk eh, sesi sharing malam hari ini. Malam ini kita akan berbincang dengan awardi BIB, yaitu Kak Nadifa Zati, SPSI. Sebelumnya, terima kasih banyak Kak Nadifa sudah berkenan membagikan perspektifnya, ilmunya pada kita yang hadir di Zoom hari ini, di malam hari ini. Oke, sebelum ke inti acara di materinya ya, saya mau ngasih informasi dulu. Jadi sebenarnya Nyala Daya itu apa sih gitu ya, dan untuk apa program-program ini tuh dilaksanakan.
Jadi teman-teman yang baru join terus baru em, tahu gitu ya. Jadi Nyala Daya itu kelas belajar online, jadi kayak kelas belajar lanjutan gitu. Nah, ini tuh diinisiasi tahun 2022 sebagai bentuk dari komitmen giving back to society gitu. Jadi eh, Talk with, Talk with Awardi itu salah satu segmen dari program yang diadakan oleh Nyala Daya. Nah, Talk with Awardi ini hadir untuk menjadi ruang diskusi tujuannya. Kemudian berbagi pengalaman dan juga tukar informasi dari para awardi yang sudah lebih dulu mendapatkan grant. Tujuannya untuk membantu teman-teman yang utamanya itu sedang mempersiapkan diri ya untuk mendaftar beasiswa, baik LPDP maupun beasiswa-beasiswa lain yang juga selingkung seperti itu. Nah, seluruh program di Nyala Daya ini gratis, tidak dipungut biaya. Teman-teman bisa follow akun Instagramnya dan juga tetap standby aja di grup WhatsApp gitu ya, agar nggak ketinggalan info-info kelasnya. Karena minggu depan juga akan ada meeting lagi gitu, sama award di LPDP juga. Nah, sesi ini sendiri itu akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Jadi mungkin sekitar jam 8 lebih dikit gitu ya. Terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu pembukaan, di mana saat ini sedang dilakukan. Kemudian berikutnya ada sesi paparan dari narasumber. Kemudian diskusi dan tanya jawab dan ada kesimpulan atau penutup. Nah, untuk diskusi dan tanya jawab nanti, semisal apa namanya, di kami kembalikan ke narasumber. Semisal narasumber berkenan di tengah-tengah paparan itu diinterupsi diskusi juga boleh gitu ya. Kemudian kita juga sangat mendorong sekali untuk teman-teman bisa partisipasi aktif, bisa kasih reaction, atau kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat kalau memang nggak bisa on mic atau on cam, atau bisa juga tanya langsung lewat fitur raise hand. Nah, sebelum mulai nih, saya mau perkenalkan dulu narasumber kita malam hari ini. Jadi, eh narasumber kita bernama lengkap Nadifa Zati. Beliau ini merupakan awardee Beasiswa Indonesia Bangkit atau Beasiswa BIB yang merupakan program pendanaan hasil kerjasama LPDP dan juga Kemenak. Nah, saat ini beliau itu tengah menempuh jenjang magister ya Kak ya di program studi Developmental Psychology Universitas Indonesia. Nah, ketika saya lihat postingan-postingannya beliau nih di Instagram, beliau itu sangat concern banget dengan permasalahan lingkungan, utamanya dengan sampah gitu. Jadi akan menarik sekali untuk menggali perspektif dari Kak Nadifa. Topik malam hari ini yaitu tentang mimpi, peluang, dan juga tantangan ketika mau lanjut studi itu seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan langsung cerita dan perspektif dari Kak Nadifa. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan. Terima kasih banyak Alisa. Keren sekali Nyaladaya ya. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat datang buat teman-teman. Aku nggak tahu ini berapa orang. Eh, Alhamdulillah sudah berkumpul yang hadir di sini. Makasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya gitu ya. Eh, Terima kasih juga untuk Nyaladaya kesempatannya. Aku pengen, aku sengaja gitu ya menuliskan yang aku di posternya gitu ya sebagai award di BIB karena aku pengen lebih banyak orang yang tahu ada beasiswa selain LPDP gitu ya, dan itu membuka kesempatan buat teman-teman lain yang mungkin merasa maju mundur nih mau coba LPDP gitu ya, karena aku sadar persaingannya ketat memang di LPDP, dan aku harap di sini ada teman-teman yang dari SMA gitu karena atau punya punya saudara keluarga dari SMA, karena LPDP itu kan biasanya anak S2, S3 gitu. Nah, buat teman-teman atau saudara-saudara yang punya keluarga dari S1 itu mereka punya kesempatan untuk
dapat pendanaan LPDP gitu ya untuk S1-nya lewat BIB dengan catatan mereka sekolahnya sebelumnya sekolah di apa namanya institusi ya di bawah Kemenak gitu. Kalau S1-nya juga sama gitu ya. Kalau non non apa namanya non karyawan ya, non pegawai Kemenak itu bisa dari siapa aja dari perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Jadi nggak dulu sempat ada yang mikir kayak yang daftar BIB itu orang Kemenak semua kah atau kayak orang Muslim semua? Enggak gitu. Jadi semua sekolah dan juga semua perguruan tinggi di bawah Kemenak itu kan gak cuma Muslim ya, itu bisa menjadi bagian dari awardee BIB. Itu pembukanya dulu ya. Salam kenal teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Eh, Hari ini aku mengajukan topik tadi itu ya, tentang gimana sih menavigasi mimpi dan juga cita-cita teman-teman yang mungkin pengen S2 atau mungkin mulai kepikiran untuk lanjut studi, entah itu S1 ataupun S2 gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir, ini ada yang aku kenal sih. Nah, sebelumnya boleh ini dong, boleh tahu kira-kira yang hadir hari ini sedang di strata mana? Maksudnya apakah sudah S1 atau sedang melanjutkan SMA atau mungkin udah S2 mau lanjut S3? Boleh di kolom chat atau kalau mau interupsi juga boleh ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, aku nggak apa-apa banget diinterupsi. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Eh, adakah yang masih SMA? Oh, S1. Kak Ayu, S1. Oke, sip, sip. Oke, jadi kalau misalnya S1, eh, point of view-nya aku akan menyesuaikan ya, gitu. Aku izin share screen, aku tidak menyiapkan PPT ya, tapi aku sebagai notes aja buat diriku sendiri biar biar nggak lupa. Biar nggak lupa aku izin share screen boleh ya. Cuman semacam mind map. Aku lupa ini share screen-nya sebelah mana ya kalau oh ini dia. Oke. Apakah kelihatan? Oke, sudah kelihatan, Kak. Oke. Nah, jadi pertama buat teman-teman yang punya pemikiran untuk lanjut studi, apakah itu S1, S2 ataupun S3, selamat, aku sangat menghargai itu karena itu menurut aku salah satu langkah penting ya. Teman-teman yang udah S1 pasti teman-teman merasakan manfaatnya gitu ya. Dan manfaat itu akan lebih besar ketika teman-teman lanjut studi. Tapi aku harap lewat sharing kali ini gitu ya, kita semua bisa mempertimbangkan dengan baik. Apalagi kalau punya target nih untuk dibiayai oleh entah pemerintah ataupun penyedia beasiswa apapun gitu ya. Jadi aku kasih notes buat diriku sendiri, lanjut S2 atau lanjut studi itu nggak seromantis itu. Karena banyak banget bertebaran kan ya. Aku justru terbantu sebenarnya sama konten-konten yang tentang lanjut studi gitu ya, karena itu penting. Karena dulu mungkin nggak semudah itu informasinya, tapi kita harus untuk menghindari bias gitu ya. Jadi notes untuk diriku sendiri adalah pertama ya tadi kuliah studi itu nggak seromantis itu gitu ya, nggak indah itu kuliah misal di luar negeri ataupun dalam negeri itu semua punya pertimbangan dan konsekuensinya dan yang dihadirkan di sosmed gitu ya itu mungkin sisi baiknya memang karena untuk menyemangati gitu karena standar literasi Indonesia standar pendidikan Indonesia itu masih jauh gitu jadi makanya aku sangat memberikan apresiasi buat teman-teman yang punya cita-cita untuk lanjut studi. Nah kalau misalnya teman-teman dari S1 gitu ya mungkin udah tahu ya. Pertama, kuliah itu penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih SMA, penting banget untuk lanjut studi gitu ya. Apapun, sebenarnya nggak harus S1 ya, tapi kuliah sih lebih pentingnya kuliah itu penting. Pertama, pola pikir tuh nggak bisa dibeli menurut aku. Pola pikir tuh biasanya dididik dan itu lewat kuliah. Salah satunya, bisa juga lewat yang lain, cuman salah satu yang mungkin bisa terukur adalah lewat tadi ya, pola pikir itu lewat kuliah. Kemudian berjejaring. Nah, tadi karena kita berjejaring, makanya pola pikir kita jadi berkembang, nggak stuck gitu. Ibarat kata air itu kalau menggenang itu kan jadi lumpur, becek gitu ya. Tapi kalau misalnya kita eh,
mengalir gitu ya, kita punya jejaring yang banyak, itu jadi kayak pola pikir kita tuh juga jadi lebih ngalir gitu, jadi lebih jernih melihat sesuatu. Yang mana di zaman sekarang itu kayaknya sangat-sangat penting gitu. Nah, kemudian keluar dari zona nyaman gitu ya. Survive itu mungkin nggak mudah ya, bertahan di zona yang nyaman itu nggak mudah dan semua orang tuh punya fasenya sendiri-sendiri kapan dia memulai masa survive-nya. Nah, jika memang itu waktunya momentumnya adalah ketika kuliah, itu menurut aku kayaknya semua orang tuh punya relate nih gitu lah. Maksudnya bisa bisa jadi banyak hal yang bisa dipelajari dan jadinya nggak terlambat gitu loh. Ya walaupun semua orang punya jalannya masing-masing ya, tapi kayaknya ketika kuliah itu ada temennya gitu ya, ada temennya yang sama-sama survive gitu, jadi nggak merasa sendirian dan sebagainya. Itu kan penting ya, karena merasa sendirian udahlah susah, merasa sendirian udahlah ketumpuk-tumpuk gitu ya kesulitannya gitu dah. Dan tadi ada menajamkan soft skill gitu ya. Soft skill itu apa aja sih? Kayak keterampilan gitu. Keterampilan yang mungkin tidak bisa diukur dengan raport, dengan nilai IPK, tapi tuh kita bisa merasakan manfaatnya gitu. Contohnya kemampuan berorganisasi, kemampuan kita untuk apa ya, sebatas sopan santun aja ya. Sopan santun kita tuh jadi di-upgrade gitu kalau kuliah gitu. Gimana caranya ngomong ke dosen, gimana caranya tetap profesional gitu. Karena di beberapa kampus mungkin dosen itu dianggapnya setara. Di beberapa kampus dosen itu kayak guru gitu ya. Pokoknya harus sehormat itu gitu. Nah, apapun budayanya, itu kita bisa sangat-sangat bisa belajar dari situ. eh, Termasuk soft skill lain gitu ya, kayak gimana caranya manajemen waktu, manajemen keuangan, itu juga itu didapat dari hidup merantau kuliah gitulah ya. Dan terakhir adalah keahlian di bidang yang teman-teman tekuni apapun itu. Nah, jadi aku sangat mendukung buat teman-teman yang punya cita-cita untuk lanjut studi gitu. Semoga Allah mudahkan, semoga Tuhan berkati, dan semoga tercapai cita-citanya. Kita sama-sama sharing di sini. Dan yang berikutnya adalah kalau teman-teman udah S1 nih. Nah, kalau udah S1, nah ini agak beda point of view-nya gitu ya. Jadi aku punya mind map yang berbeda gitu ya untuk yang udah S1 misalnya mau lanjut studi gitu ya. Sepenting apa dulu gitu ya. Ini kayaknya yang masuk lebih ke intinya gitu ya. Inti dari sharing kita. Nanti kalau ada Kak Lisa atau siapapun teman-teman mau interupsi atau pertanyaan silahkan aja. Dan siapa tahu aku ke bawah-bawah ngomong pakai bahasa Inggris dan mungkin teman-teman gak paham, di-cut aja gitu ya. Sepenting apa sih? Pertama, iya memperdalam keahlian. Tadi kan yang kita pelajari di S1 misalnya apa? Misalnya agro, pertanian, atau misalnya yang kita pelajari adalah desain, yang kita pelajari psikologi, itu akan diperdalam lagi ketika kita lanjut studi. Kalau kita ambil studinya linear. Nah, makanya di sini aku tandai, biasanya ini adalah yang linear, yang spesifik gitu. Karena kalau di Indonesia, lanjut studi itu butuhnya linear gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak linear, itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Nanti berarti itu tujuannya untuk memperluas spektrum keahlian. Jadi misalnya aku studinya psikologi dari S1, S2 pun aku psikologi. Cuman aku punya spektrum yang agak multidisiplin atau lintas disiplin gitu ya. Dan itu nggak apa-apa, itu menjadi niche-nya aku gitu ya kalau bahasanya anak sosmed gitu. Itu menjadi keunikan aku, irisan aku yang mana aku akan berusaha memberikan kebermanfaatan di sisi itu. Jadi ada sisi plus minusnya. Kemudian alasan pribadi, apapun itu alasan pribadinya, yang mendorong teman-teman untuk lanjut studi itu sah-sah aja, boleh. Mau itu pengen naik jabatan, mau itu untuk aku ngerasa aku lebih hidup nih dengan aku lanjut studi. Aku ngerasa aku sebagai perempuan misalnya aku jadi breaking the misalnya kayak mendobrak gitu ya batasan-batasan yang selama ini ada di budayanya, itu boleh banget gitu ya. Apapun alasan pribadi teman-teman selama itu tidak melanggar moral gitu ya, itu sah-sah aja gitu ya. Karena aku pun pribadi gitu ya, itu juga aku punya alasan pribadi untuk studi ya karena aku pengen bertumbuh lebih jauh gitu ya, kebermanfaatnya yang lebih lebih luas gitu. Apalagi kalau teman-teman tuh punya tujuan yang
mungkin memang alasan pribadi, tapi itu lintas generasi gitu, kayak aku pengen anak-anakku tuh melihat ibunya, misalnya teman-temanku ada juga kan yang sudah berkeluarga, udah punya anak, tapi dia tetap lanjut studi gitu. Aku pengen anak-anakku tuh melihat proses bahwa belajar itu seumur hidup. Itu kayak wow, luar biasa gitu ya. Terus juga pengen dapetin rasa aman, misalnya kayak ya rasa aman tuh bisa apa aja ya, misalnya kayak aku merasa lebih aman gitu dengan kuliah ke luar negeri. Nah, everything boleh gitu ya. Nah, tapi itu tadi semua itu sebenarnya bisa didapatkan selain di kuliah. Nah, misalnya kalau teman-teman udah S1 yang seumuran-umuran aku gitu ya, itu mungkin kan udah di fase udah bekerja gitu ya. Nah, atau ketika misalnya pun teman-teman lebih muda dari aku gitu ya, kalau udah S1 biasanya kan orang mikirnya habis itu apa? Kerja gitu ya. Kalau misalnya itu bisa didapat di pekerjaan, haruskah itu jadi kemudian semua orang harus S2 gitu ya? Itu jadi kayak apa ya? Pertanyaan untuk kita semua kali ya. Bisa nggak itu diraih di pekerjaan? Karena pekerjaan dan juga kuliah itu sama punya plus minus gitu ya. Misalnya teman-teman udah di posisi sudah bekerja dan itu bisa teman-teman dapatkan di pekerjaan, I would say pertahanin. Pertahanin kerjaannya menurut aku gitu ya. Karena in this economy gitu, nggak bohong gitu ya, nggak bohong, itu perlu realistis gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh bisa memperdalam keahlian, bisa memperluas spektrum apa namanya keahlian teman-teman gitu ya, terus habis itu juga kayak well-beingnya teman-teman dapet, gaji juga dapet kan, bekerja itu kan penghasilan ya kayak gitu. Mohon maaf agak duniawi gitu, tapi itu realistis aja ya. Eh, itu kalau misalnya aku boleh ngomong itu pertahanin gitu, karena ketika kuliah aku tuh ngelihat sendiri gitu ya, aku dan juga teman-temanku ketika kuliah itu, sekalipun kita misalnya dapat beasiswa gitu ya, ada hal yang hilang gitu ya. Ada hal yang hilang buat teman-teman yang mungkin udah pernah ngerasain kerja, kemudian di fase teman-teman nggak punya penghasilan gitu. Jadi menunggu kiriman dari negara gitu. Itu somehow agak apa ya? Kita capek-capek mengerjakan sesuatu. Kuliah itu kan tetap mengerjakan sesuatu ya. Tapi kita tidak digaji. Tapi ini pure untuk apa ya? Jadi kayak ya tadi makanya alasan pribadi itu sah-sah aja. Dan alasan pribadi itulah yang menguatkan teman-teman mau kuliah atau enggak gitu. Nanti mungkin akan lebih kita sharing aja ya kalau teman-teman mau uh, ungkapkan gitu ya. Kira-kira yang di sini yang hadir mau apa kuliah lagi itu alasannya apa? Itu nanti mungkin akan lebih beragam. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dapatkan itu di pekerjaan, mungkin aku akan bilang pertahanin aja pekerjaannya gitu, karena kapan lagi biasanya awardee itu ya, kalau misalnya aku sama kan ya, aku tuh BIB tapi sistemnya tuh hampir sama persis kayak LPDP gitu, jadi di kami itu nggak boleh sambil bekerja. Ada sih teman-teman yang tetap bekerja, cuman itu hanya akan bertahan di 1 atau 2 semester, karena pada akhirnya walaupun mungkin curi-curi gitu ya, walaupun mungkin di pekerjaannya itu nggak masalah, misalnya dibuat jadi part time gitu, susah susah banget gitu menurut aku dengan beban studi itu sambil bekerja, itu luar biasa banget kalau ada yang bisa ngelakuin itu gitu. Tapi jadinya kayak apa ya, melanggar gitu ya kalau di LPDP gitu, dan rumpunnya itu agak melanggar bisa dibilang gitu, jadi kayak ya kalau bisa dihindari dan memang jatuhnya nggak fokus gitu. Karena banyak studi di Indonesia itu kalau misalnya yang dibiayai oleh LPDP ataupun sejenisnya, itu biasanya adalah jurusan-jurusan yang full time, bukan kelas karyawan. Kalau kelas karyawan biasanya nggak dibiayai oleh negara, gitu, nggak dibiayai oleh uh, penerima penyedia beasiswa. Tapi mungkin aku kurang tahu gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Itu kalau rata-rata di universitas negeri ya gitu. Jadi biasanya full time, memang juga harus full time, nggak ada kelas karyawan gitu. Bahkan kalau di aku di UI sendiri ya, di psikologi UI itu ada psikologi terapan namanya. Jadi ada ada 3 macam gitu ya psikologi kalau S2-nya. Ada aku sains gitu ya. Kemudian ada psikologi terapan dan juga ada psikologi profesi. Nah, profesi itu hanya dibolehkan untuk yang jurusannya dulu S1 psikologi karena untuk jadi psikolog. Tapi kalau sains dan terapan itu bisa dari umum, tapi yang penting ada matrikulasi. Nah, psikologi terapan ini yang agak unik karena dia kayaknya nggak di semua kampus nyediain.
sedikit sekali di Indonesia yang punya jurusan psikologi terapan. Jadi kalau ada yang tertarik silahkan ke UI. Cuman ini adalah salah satu jurusan yang open gitu. Rata-rata yang udah masuk ke psikologi terapan itu udah profesional gitu. Jadi kayak mereka butuh skill atau kayak sudut pandang dari psikologi, makanya ambil psikologi terapan. Nah ini kan rata-rata orang profesional ya, tapi tetap aja di UI nggak boleh ada kelas karyawan gitu loh kalau untuk kami ya di psikologi. Jadi itu tetap masuknya seperti full time student gitu ya. Jadi tadi karena di psikologi terapan itu juga kalau nggak salah ada jalur beasiswanya juga itu. Nah, balik lagi kalau misalnya teman-teman itu dapatkan di pekerjaan, silahkan pertimbangkan pekerjaannya gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman jiwanya memang pengen sekolah gitu kayak aku nggak suka kerja misalnya kayak gitu kayak aku sukanya belajar gitu tapi aku pengen belajar yang menghasilkan kayak gitu. Oke, gitu. Silahkan gitu ya. Tapi berarti harus dipertimbangkan eh, teman-teman qualified atau enggak gitu ya untuk melanjutkan studi. Apa yang mau teman-teman pelajari itu apakah berdampak pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman tinggalkan gitu ya. Kemudian teman-teman ganti dengan kuliah, apakah itu bermanfaat gitu ya. Nah, coba ke yang bawahnya yaitu opsi cari kerja lain misalnya atau resign. Tadi kalau misalnya di pekerjaan yang sekarang itu tidak memenuhi gitu ya. Ataupun juga sorry, ini agak ketutupan. Nah, kalau misalnya eh, selain kuliah lagi gitu ya, ini aku embrace gitu ya teman-teman yang mungkin udah punya pekerjaan gitu ya. Karena sering banget gitu orang-orang tuh sebenarnya pengen bekerja, pengen dapat gaji, cuman bosen aja atau kayak burn out aja gitu. Tapi pengennya S2 gitu, padahal S2 tidak menjamin Anda tidak burn out, mohon maaf ya. S2 juga punya sisi-sisi stressfulnya gitu. Jadi ada tuh teman-teman aku yang kayak kenapa berhenti kerja gitu kayak aku burn out kerja jadi aku pengen kuliah gitu pengen healing kuliah nggak sehealing itu mohon maaf kuliah itu juga punya beban-bebannya jadi jangan sampai kita bias gitu ya nah gitu jadi siapa tahu kalau misalnya teman-teman bisa ikut course gitu ikut course aja gitu ya walaupun mungkin ya berbayar dan course itu mungkin aku nggak tahu sih ada beasiswanya atau enggak gitu mungkin beasiswanya swasta ya dari penyedia pekerjaan teman-teman nah opsi lain adalah kuliah nah jadi untuk bisa memutuskan kuliah itu silahkan dipertimbangkan dengan baik apalagi ketika teman-teman mau mempertimbangkan kuliahnya di dalam negeri DN itu dalam negeri dan LN itu luar negeri. Nah, spill sedikit di dalam negeri itu di Indonesia, mungkin Kalisa bisa nanti kasih POV lain ya. Sepaham aku di dalam negeri itu menjunjung tinggi linearitas gitu. Jadi teman-teman bisa S1 psikologi sangat didukung untuk S1-nya, S2-nya, S3-nya linear. Mau itu psikologi juga atau yang mepet-mepet psikologi gitu. Misalnya kayak magister manajemen. Manajemen itu kan ke orangnya juga kayak gitu. Itu bisa atau ke bimbingan konseling misalnya atau ke kayak gitu-gitulah ya. Jadi sangat menjunjung tinggi linearitas. Apalagi yang habis S1 langsung S2 tanpa bekerja gitu ya. Biasanya anak-anak yang pengen jadi dosen gitu-gitu. Pengen jadi peneliti somehow like dia kayak gitu. Biasanya dijunjung tinggi yang linear kayak gitu. Kalau teman-teman agak-agak nggak linear kayak saya ini di dalam negeri kurang dapat tempat. Jadi kayak harus straightforward, harus berjuang. Tapi bukan berarti nggak diakui ya. Cuman memang sistem di Indonesia aja yang kayak gitu gitu ya, belum ramah gitu sama orang-orang yang multi multidisiplin gitu. Nah, mungkin itu cocoknya di luar negeri, tapi bukan berarti di Indonesia nggak ada. Ada, contohnya aku gitu ya. Contohnya di UI itu bisa. Cuman tadi teman-teman harus riset dulu yang mau teman-teman pelajari apa, teman-teman minatnya di mana gitu-gitu ya. Nah, ini tadi mulai masuk ke yang bagian bawah. Semoga cukup kelihatan kalau misalnya ini teman-teman bisa membesarkan di layar masing-masing. Nah, ada nggak yang dikorbankan kalau misalnya kuliah lagi? Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, mau teman-teman kuliahnya dalam negeri ataupun luar negeri gitu, tujuannya kan baik ya, punya alasan pribadi ataupun alasan kolektif gitu ya bersama, maksudnya untuk kebaikan yang lebih luas, itu semoga tujuannya baik gitu ya. Tapi harus dipertimbangkan juga bahwa terkadang, atau bahkan bukan terkadang ya, seringnya ketika kita memutuskan untuk kuliah lagi ada hal-hal yang dikorbankan
Nah, ini kita harus aware. Ini aku tulis mungkin hanya beberapa, mungkin tidak mewakili keseluruhan kejadian gitu ya. Mungkin teman-teman akan mengorbankan gaji atau penghasilan dari pekerjaan sebelumnya. Tidak semua pekerjaan itu rela gitu ya, staffnya itu kuliah lagi. Bukan karena nggak rela staffnya pintar, tapi kayak ya berarti kan Anda meninggalkan pekerjaan kayak gitu. Kalau misalnya pekerjaan itu menuntut untuk terus tuntutannya tuh terus ada kan ya. Kalau ditinggal ya mending kita cari orang baru, maka harus stop gitu kan. Jarang banget ada pekerjaan yang mengizinkan kita untuk cuti bekerja, cuti apa sih? Cuti belajar ya. Jadi kita dianggapnya cuti. Lalu selesai studi bisa lanjut kerja lagi. Ya, kalau teman-teman punya itu alhamdulillah banget, silahkan gitu. Tapi tadi ada kemungkinan bahwa teman-teman akan melepaskan gaji ataupun penghasilan yang sudah aman sebelumnya. Kemudian waktu dengan keluarga, entah itu pasangan, anak, ortu gitu ya. Aku sebagai orang yang belum menikah dan juga belum punya anak, aku maka kewajibanku ke orang tua. Itu jadi kayak yang misalnya kalau aku bekerja aja aku bisa tiap hari pulang atau kayak pulangnya tiap weekend gitu-gitu. Kalau aku studi, aku misalnya pilih yang dalam negeri nih. Dalam negeri aja tuh harus merantau misalnya ke tempat lain yang tujuan studinya mungkin memang kayak kualifikasinya bagus dan sebagainya gitu. Aku harus ke UI misalnya, aku meninggalkan keluarga aku di Jawa Tengah gitu. Itu kan harus dipikirkan juga. Harus meninggalkan juga jabatan atau posisi. Banyak banget orang-orang yang udah kuliah itu mereka udah profesional lah ya dan kayak harus meninggalkan itu rela atau enggak gitu ya karena bisa jadi itu melepaskan tadi ya nggak cuma sekedar gaji ya posisi itu kan juga kayak ada orang-orang yang punya kebutuhan untuk itu ya, merasa bahwa dirinya punya tanggung jawab, merasa dirinya bahwa punya pengaruh gitu. Teman-teman rela atau enggak itu meninggalkan itu gitu ya. Walaupun mungkin sementara waktu. Kemudian juga ilmu atau riwayat studi sebelumnya. Nah, ini case-nya kalau misalnya teman-teman lintas jurusan gitu. Jadi eh, nggak masalah gitu kan semua orang tuh punya berkembang dengan sisinya masing-masing ya tapi apakah yang sebelumnya itu mau benar-benar ditinggalkan atau mau diperluas gitu ya kalau aku sih pakai POV-nya pakai point of view-nya teman-teman yang lintas jurusan itu adalah teman-teman yang mau meluaskan kemampuan meluaskan spektrum keahliannya dan sebagainya cuman ada konsekuensinya misalnya kayak di psikologi tadi kan ada jurusan psikologi S2 itu kan ada 3 macam ya kayak gitu. Dari jalur yang bisa diisi atau dimasukin oleh teman-teman lain yang non psikologi itu teman-teman nggak bisa langsung masuk teman-teman harus ada matrikulasinya dulu nah nggak semua tempat itu menyediakan matrikulasi ketika teman-teman memutuskan untuk lintas jurusan dari studi teman-teman yang sebelumnya maka ketika tidak ada matrikulasi teman-teman dituntut untuk mandiri belajarnya misalnya di luar negeri itu ada dosen aku gitu ya S1, S2-nya beliau psikologi gitu ya. Tapi ketika ambil S3, beliau ngambil spesifikasinya tentang perkembangan bahasa anak gitu ya. Jadi karena beliau psikolog dan kemudian punya banyak kasus ternyata banyak banget anak-anak yang perkembangan bahasanya gitu terlambat gitu di Indonesia. Pengen lebih belajar lebih spesifik lagi tentang itu. Ternyata untuk belajar itu di UK, di London, itu masuknya ke jurusan kedokteran. Nah, nggak ada emang ada matrikulasi buat S3 nggak ada jadi teman-teman harus belajar sendiri gitu itu pun juga S2 sama ya temanku juga ada yang sama-sama kami dari psikologi gitu ya kemudian dia di luar negeri itu nggak ada profesi psikolog gitu ya adanya terapan kayak gitu dan penerapannya kalau di luar negeri ya pakai sudut pandang pakai disiplin perspektifnya barat gitu mau nggak dia bersedia punya perspektif yang berbeda gitulah ya berarti dia harus mengejar dia harus belajar sendiri gitu ya untuk bisa menyamakan gitu ya, menyamakan kualifikasi dia sesuai dengan orang-orang sana gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mempertimbangkan itu, maka silahkan dicari nih apa dipetakan gitulah ya kelebihan teman-teman, kemudian juga apa namanya kalau misalnya belum siap gitu ya, itu berarti harus mengejar di sisi apa? Misalnya kayak apakah bahasa Inggrisnya, ataukah keterampilan apapun dan sebagainya itu nanti dipetakan lagi gitu ya. Kelebihannya teman-teman. Jadi kayak Johari Windows, something like that gitu ya. Jadi teman-teman memetakan gitu kapasitas teman-teman udah di titik mana
yang belum itu apa tapi harus dikuasai, atau ada nggak hal-hal yang mungkin ada di diri teman-teman tapi harus ditinggalkan gitu karena ternyata itu membawa kesan yang buruk ataupun juga menghalangi gitu ya teman-teman menggapai sesuatu yang teman-teman harap. Nah, itu kalau dari aku, semoga cukup jelas dan tidak kecepatan ya. Kalau misalnya ada komentar silahkan aku kembalikan dulu ke Kak Lisa. Oke, thank you Kak Nadifa. Oke, teman-teman di sini ada yang dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nadifa, ada mungkin kayak unek-unek gitu, kayak merasa atau ini masih benar-benar blank gitu tentang sebenarnya untuk apa sih kita harus menavigasi ini semua gitu ya. Em, Mungkin saya dulu kali ya yang kasih pertanyaan gitu ke Kak Nadifa. Sambil sharing juga sih sebenarnya. Kira-kira nih kalau dari mind mapnya Kak Nadifa tadi, secara konteksnya ketika dihubungkan dengan penulisan esai itu seperti apa sih Kak sebenarnya yang bisa diaplikasikan? Boleh nggak dijelaskan seperti itu? Oh iya, betul. Ini makasih ya pertanyaannya. Karena biasanya kalau teman-teman mau lanjut studi gitu ya, BIB termasuk apalagi ya buat teman-teman yang dari SMA, dari sederajat mau S1 dengan BIB ataupun juga mau lanjut S2 ada penulisan esai ya. Jujur ini memang esai itu menantang ya buat aku pribadi ya, buat aku pribadi menantang. Jadi kayak kita tuh harus mengira-ngira gitu ya, kita tuh ada di titik mana gitu ya. Ini aku bisa coret-coret nggak sih? Bisa pakai Ada whiteboard whiteboard. kayaknya. Ya, Mm-mm. aku suka mencoret-coret soalnya ya. Jadi ada namanya Johari Windows gitu ya. Jadi kita tahu gitu ya strength kita di mana, kekuatan kita di mana. Misalnya kalau aku eh lagi loading ya. Jadi misalnya aku sebagai anak psikologi gitu ya, aku punya keterampilan apa apa itu ya. Aku tuh psikologi tapi aku tuh lemah di bagian yang kayak anak-anak HR, HRD-an itu kayak itu kan banyak ya lulusan psikologi jadi HRD gitu ya. Tapi I'm not a kind of that gitu. Aku bukan orang yang di sisi itu gitu. Jadi aku harus menggali lagi. Jadi aku nggak pernah tuh tertarik dengan lowongan HRD. Itu kan bagian dari weakness gitu, kelemahan kita. Nah, berarti bagian mana nih yang kita harus kembangin? Nah, jadi seringnya orang tuh ketika daftar S2 atau mau daftar beasiswa itu adalah dia hanya bilang bahwa dia butuh mempelajari ini karena untuk mengembangkan kontribusi lalalala gitu ya. Iya, betul memang. Orang kan butuh S2 karena memang merasa kurang ya, merasa kurang ilmu, merasa kurang apa, tapi harus strategis gitu. Ingat bahwa kita tuh mau minta didanai loh. Benar. Dan orang-orang yang mendanai, orang-orang yang mengelola ini kan nggak mau juga asal pilih gitu. Jadi ya kita harus apa namanya memposisikan sebagai penyeleksi lah ya gitu ya bahwa oh iya dana ini tuh bukan aku selalu bilang gitu ya ini tuh bukan dana negara gitu ya ini tuh dana milik rakyat diambil dari pajak rakyat. Jadi Benar. kalau orang-orang bilang ini dana negara, enggak, ini awalnya itu dana rakyat gitu. Jadi lagi-lagi ketika misalnya apalagi LPDP dan semacamnya yang serumpun dengan ini, kita perlu banget siap untuk punya semacam kayak utang ya. Utang kepada rakyat gitu ya. Semacam kayak bukan untuk menjadi beban ya, tapi untuk menjadi pegangan moral bahwa ini tuh harus bisa kembali gitu ya, kembali dalam bentuk manfaat gitu kepada rakyat gitu karena rakyat-rakyat kecil yang ya yang lebih sedih dari kita itu mereka membayar untuk kita loh dan kita hidup foya-foya gitu ya beli tab beli iPad dengan dana LPDP ya kalau misalnya sesuai kebutuhan silahkan gitu ya kalau untuk bisa mensupport eh, apa kebermanfaat yang lebih tua itu aku nggak masalah gitu ya tapi kalau misalnya terlalu banyak dari kita yang kemudian apa namanya memamerkan gitu ya seakan-akan itu adalah we deserve to untuk itu gitu. Aku rasa agak sedikit menyakitkan gitu ya sebagai orang yang membayar pajak juga ya aku itu agak sedikit menyakitkan gitu karena ya tadi nggak semua orang bisa merasakan itu dan kita menikmatinya. Nah ini tadi ya Johari Window itu ini warnanya kurang kurang cetar.
Johari window itu untuk bisa kita apa namanya, memetakan lah ya. Kira-kira kita tuh sampai mana. Sebenarnya kotak-kotaknya tuh terserah ya. Ini mau strength ya, kekuatan teman-teman. Kemudian ini kekuatan itu ada yang dilihat oleh orang lain, ada yang bisa kita lihat gitu ya. Ini misalnya dari diri sendiri. Aku pakai istilah D, yang kekuatan kita strength dari yang bisa dilihat oleh orang lain, orang lain. Nah, ini kemudian weakness misalnya gitu ya. Weakness ini mana yang bisa dilihat oleh diri kita dan mana yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kita mulai aja dulu dari yang kita bisa gitu ya, yang misalnya kita bisa memetakan diri kita sendiri, kita bisa memetakan kelemahan kita tuh di bagian apa gitu ya. Kita juga boleh minta saran orang terdekat gitu ya untuk misalnya kakak kelas ataupun juga teman yang udah bisa objektif gitu ya menilai kita, guru kita. Makanya kalau di daftar beasiswa itu kan ada surat rekomendasi ya. Nah, pemberi rekomendasi yang bijak itu dia tidak akan serta-merta ngasih tanda tangan aja. Tapi dia akan minta kamu untuk mengisi ini. Aku pernah digituin soalnya sama atasanku. Aku minta surat rekomendasi itu kedua. Ke atasanku sama ke dosenku. Atasanku bilang, Mbak Nadifa coba isi. Kira-kira kelebihan kamu apa? Kira-kira kelebihan kamu apa selama kamu bekerja sama saya? Nanti saya akan review. Bener. Jadi kayak agak makdek gitu ya. Wow, emang atasan saya juga psikolog sih gitu kayak. Jadi kelebihan kita tuh dicatat. Jadi ini bukan bukan peres ya, bukan kemudian kayak aku orang yang gini. Nah, ini tuh sesungguhnya gitu ya, proses mendaftar beasiswa dan sebagainya itu adalah proses panjang refleksi. Jadi aku sarankan untuk ke teman-teman yang punya cita-cita untuk daftar beasiswa, silahkan untuk ambil waktu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak meninggalkan pekerjaan, maka teman-teman harus punya spare time gitu ya tiap harinya untuk refleksi diri gitu ya. Mulai dari kalau teman-teman nulis kesulitan, masih nulis strength aja, nulis kelebihan teman-teman aja, teman-teman kesulitan, itu pertanda banget bahwa teman-teman nggak sempat nih selama ini untuk merefleksi diri. Nah, padahal tuh kekuatan diri kita itu kalau kita sadari itu jadi kayak energi lah ya buat tiap hari gitu. Jadi kalau teman-teman sendiri masih kesulitan nih di bagian strength, di bagian kekuatan teman-teman, nah itu tanda nih kayaknya butuh konseling gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya sulit, silahkan tanya ke orang lain, ke orang terdekat, misalnya guru, rekan kerja, kira-kira apa sih kelebihan kamu? Nah, kelebihan yang menurut orang lain itu juga nggak bisa serta-merta kita telan ya. Ya kita refleksi lagi, kita evaluasi lagi. Oh, apa iya? Oh, ternyata aku pinter bikin ini. Oh, ternyata aku pinter bikin ini. Oh iya, jadi kita bisa bisa recheck lagi gitu kayak, wah ternyata aku nggak menyadari aku ternyata pinter ini gitu. Pun sama gitu kekurangan kita, jangan-jangan kita ngelis kekurangan kita tuh lebih banyak daripada kekuatan kita. Ini itu juga pertanda nih, ini berarti rasa harga diri kita tuh agak kurang ya. Jadi jangan sampai, karena ketika kita daftar beasiswa itu harga diri kita tuh lebih di bukan di bukan diinjak-injak sih, lebih diuji gitu. Karena kalau kita aja tuh nggak pede gitu ya dengan kekuatan kita gitu ya, gimana orang lain tuh mau pede gitu untuk ngasih ke kamu gitu. Nggak akan gitu. Jadi kitanya sendiri harus pede gitu ya. Bagi yang mungkin masih SMA dan sebagainya, mulai aja. Kalau mungkin itu adalah penyesalan aku ya, ketika aku lulus SMA aku tuh nggak ngerti kayak gini ya. Kalau aku tahu lebih awal itu pasti sangat-sangat membantu gitu ya. Baru deh nanti kita nanya ke orang lain soal kelemahan diri kita yang mungkin kita tuh nggak sadar, kayak kamu bau badan ternyata dan itu mengganggu. Itu sih emang bukan bukan sesuatu yang ini gitu, tapi kan orang lain kan juga jadi nggak nyaman deket-deket kamu. Misalnya kayak, oh kamu kalau misalnya orang ngomong suka nyerocos gitu, nggak pernah dengerin orang gitu, kayak gitu-gitu ternyata, wah itu kan tadi life skill ya kayak gitu. Ternyata itu bisa membantu kita kalau misalnya kita mengevaluasi itu. Oh, ternyata kalau kita dengerin orang ngomong, kita perlu jeda dulu, harus gantian dengerin dan sebagainya. Itu tuh membantu. Nah, sebenarnya kalau misalnya lewat esai itu sebenarnya basicnya ini dulu ya.
Karena nanti biasanya kan kalau di daftar beasiswa juga ada kayak menuliskan kelebihan diri, menuliskan kekurangan diri. Nah, itu kekurangan dan kelebihan dimohon untuk seimbang gitu ya. Jangan terlalu jomplang kebanyakan kelebihan gitu ya. Jangan terlalu banyak kekurangan. Itu yang seimbang kayak itu. Kalaupun kekurangan, biasanya ada kayak gitu ya Kak ya. Ada triknya kayak kelebihan tuh boleh ditulis, memang harus ya. Tapi kelebihan ini udah kita berusaha carikan solusi atau belum? Udah resolve belum? Udah berusaha kita atasi atau belum gitu ya. Walaupun kekurangan pasti ada karena itu tuh untuk mengukur bahwa kita tuh manusiawi apa enggak ya, atau kita tuh terlalu pede orangnya gitu yang membuat orang lain jadinya nggak nyaman dan sebagainya gitu. Itu kalau Johari Windows ya. Jadi esai itu dari situ. Nah, ini kan Johari Windows itu nggak cuma soal diri kita ya, tapi juga soal ya diri kita juga sih. Tapi kayak misalnya, oh aku bakatnya misalnya di bidang desain. Oh, aku bakatnya di bidang misalnya arsitektur. Atau aku bakatnya misalnya di bagian kitchen, di bagian masak gitu ya. Atau aku dan sebagainya itu silahkan di apa namanya dirinci aja. Dan bahkan kayak cooking itu nanti ada percabangannya lagi. Masak buffet kah, masak Kue fusion kah, kering Bu? kah? Ya, dan sebagainya gitu-gitu. Oh, aku cooking sih, tapi aku lebih ke bisnisnya, ke bisnis F&B-nya aku jago kayak gitu. Atau misalnya ada kayak dokter. Dokter itu juga macam-macam, ada yang ngerawat pasien, ada dokter yang pintar di bagian manajemen, manajemen para dokternya gitu. Dan sebagainya itu ternyata percabangannya banyak dan semakin unik teman-teman, itu sebenarnya semakin apa ya? Semakin catching lah ya istilahnya, semakin menarik gitu untuk dilirik. Karena berarti teman-teman sudah sedalam itu gitu ya mengukur diri kita kayak berapa banyak sih lulusan dokter, berapa banyak lulusan psikologi, berapa banyak lulusan guru. Tapi yang membuat teman-teman unik itu apa gitu. Jadi tadi digali aja semakin semakin meluangkan waktu untuk menggali, insya Allah nanti akan semakin dan karena ya tadi buru-buru itu nggak apa ya nggak mendalam jadinya gitu ya karena itu butuh waktu kan kita nggak selalu dapat insight itu di hari ini gitu ya bisa jadi besok tapi dengan kita punya kebiasaan untuk merefleksi hari ini gitu-gitu nanti akan jadi kayak terbangun dan jadinya kayak dikit-dikit kita jadi kayak bisa nyadar bahwa kita tuh berarti gitu aduh kenapa jadi agak ini ya konseling lanjut aja ke Kak Lisa. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Ayu. Kak Nadif Oh iya. berapa lama mempersiapkan yang akhirnya lolos beasiswa? Dan tantangannya apa Oh ya. saja saat persiapan? Monggo. Oh iya, oke. Ini Kalisa juga bisa menambahin ya kayaknya ya. Kalau aku, kayaknya itu sejak aku memutuskan untuk resign. Jadi di pekerjaanku yang sebelum terakhir gitu ya. Oh kayaknya aku udah mencoba mengkomunikasikan bahwa aku pengen S2 gitu ya. Karena tadi ya kalau misalnya pekerjaan ini bisa dipertahankan, kenapa tidak gitu. Nah aku kayak prinsip itu. Jadi aku mencoba mengkomunikasikan. Nah ternyata di pekerjaan aku tidak merestui lah ya. Oh ya udah kayak gitu. Jadi sama-sama fair gitulah ya. Aku meninggalkan aja gitu karena aku merasa hidup aku akan lebih berwarna atau lebih aku yang mau kerjaan memang kuliahnya gitu ya. Nah jangan sampai ke stuck kayak jadi ini kesalahan aku sih dulu ini sebuah insight kali ya. Jadi cita-cita aku adalah hanya untuk S2 lagi gitu. Setelah S2 mau ngapain tuh kayak wah bingung juga gitu. Jadi kayak terus begitu dapet S2 kayak terus bingung gitu ya. Nah, jadi kayak kayaknya teman-teman kalau misalnya aku boleh sharing di sini, cita-cita jangan cuma S2 lagi atau mau kuliah lagi. Habis itu mau diapain gitu loh ilmunya. Itu perlu dipikir. Tadi itu nyambung ke beasiswa. Jadi kayak makanya mungkin waktu SI beasiswa itu aku nggak lolos-lolos ya. Jadi aku nyoba ini BIB itu yang ketiga baru lolos. Jadi aku nyoba itu dari tahun 2023. 2023 tuh udah dari sejak awal atau tengah gitu ya. Tapi sorry 2022. Jadi aku mungkin resign itu 2021 kali ya mulai resign. Terus habis itu persiapan berarti 2 tahun ya. Ya Allah 2 tahun. 2 tahun untuk akhirnya jodohnya di BIB gitu.
2021 kemudian persiapan beasiswa, aku 2 kali ikut LPDP reguler. Nah, ternyata nggak lolos 2 kali gitu ya. Ujian pertama itu aku bener-bener yang tes bakat skolastik dan sebagainya, aku nggak bisa banget ya tes-tes matematika kayak gitu, kayak ya Allah, itulah tujuan saya masuk psikologi gitu ya, karena saya mau meninggalkan angka-angka, tapi ternyata di psikologi tetap dapat angka-angka. Terus habis itu nggak lolos tes bakat skolastik, nah nggak lolos juga kan LPDP-nya, terus coba lagi. Pokok kalau di LPDP itu ada kan jalur jalur LOE ya, jadi kalau udah punya LOE nggak ikut tes bakat skolastik. Nah itu adalah semangat saya. UI, pokoknya tujuan pertama dan satu-satunya adalah UI. Dan alhamdulillah keterima ya. Jangan tanya kenapa lo simak, karena jujur nggak tahu. Karena tadi saya nggak suka angka-angka ya. Tapi ya lolos aja gitu, alhamdulillah. Jadi nggak pernah saya sharing soal kenapa lolos simak. Itu nggak tahu. Nah, lolos simak itu 2021 akhir ya. Harusnya mulai kuliah di 2022, tapi karena belum keterima beasiswa, jadi defer, istilahnya defer tuh tunda kuliah. Kalau di S2 biasanya ada, kalau S1 walau alam ya aku belum tahu, nggak pernah cari tahu. Nanti teman-teman coba cari tahu lagi, atau misalnya tanya ke administrasi atau admisi di kampus yang teman-teman incar. Nah, itu defernya itu 1 tahun gitu, karena psikologi UI hanya menerima mahasiswa tiap 1 tahun sekali. Kalau misalnya di fakultasnya atau di jurusannya itu menerima mahasiswa tiap semester, itu jatuhnya defernya itu bisa untuk 2 kali gitu ya, 2 kali masa studi gitu. Nah gitu. Nah terus habis itu aku nyoba lagi LPDP yang jalur LOE ya. Udah pede tuh, udah punya LOE. Ternyata tidak lolos gitu ya, karena wawancaranya gagal. Nah, karena kayaknya tadi belum belum terlalu kenal sama diri sendiri gitu ya. Belum tahu mau diapain nih setelah dapat S2 tuh mau diapain gitu. Nah, itu belum terjawab. Nah, dan salahku adalah kenapa aku milihnya LPDP reguler gitu ya. Harusnya padahal LPDP itu banyak jalur. Nah, ini nanti aku akan spill juga nih. Nah, baru deh udah udah mepet tuh ya, udah harus daftar ulang UI gitulah ya, kayak aduh nggak mampu bayar sendiri lagi. Alhamdulillah keterima BIB. Nah, sebenarnya ayah saya tuh udah pernah ngingetin gitu. Ada loh Dek jurusan kayak LPDP tapi untuk kemenak. Tuh, nah, orang tua saya tuh ngasih tahu bulan apa gitu, tapi saya tuh nggak tertarik. Jujur kenapa nggak tahu ya, kenapa nggak tertarik gitu. Ternyata, wah itu ternyata jalannya gitu. Jadi bedanya adalah BIB itu kalau pas tahunku, aku tahun kedua ya. Jadi masih angkatan kedua, itu masih baru banget sistemnya. Itu ibarat kata katanya sih kayak LPDP zaman dulu banget, LPDP pas awal-awal. Biasa LPDP pas awal-awal. Jadi kita walaupun udah punya LOE, tetap harus tes bakat skolastik. Tapi seingatku lebih mudah sih daripada tesnya LPDP ataupun SIMAK UI. Walaupun aku juga nggak tahu kenapa lolos ya. Cuman rasaku tuh lebih mudah gitu. Rasaku lebih mudah tesnya gitu dibandingkan tes eh, tes bakat skolastik LPDP dan juga SIMAK UI gitu. Nah, jadi total ya mungkin dihitung-hitung 2 tahun ya sampai lolos beasiswa gitu. Nah, dan beasiswa itu sebenarnya aku nggak tahu sih kalau di case Kak Lisa ya, ternyata kayak untuk mendalami beasiswa apa yang mau kita incar gitu-gitu aja tuh butuh riset gitu ya. Kita tuh butuh merinci gitu ya, merinci persyaratan dia apa aja. Tahun ini beda nggak sama tahun kemarin kayak gitu-gitu. Jadi emang kayak perlu meluangkan waktu gitu ya untuk baca, sekedar baca dan juga memahami uh, detail tiap apa namanya poin-poin persyaratannya, itu perlu perlu kita pahami banget gitu ya, dan juga cari-cari tahu konsekuensinya apa sih kalau misalnya syaratnya kayak gini gitu-gitu. Dan penting juga untuk punya TOEFL. Nggak tahu ya kalau S1 ya, aku mohon maaf banget, aku bukan keahlianku yang mengulas-ngulas beasiswa itu, tapi menurut aku pegangan banget ya punya TOEFL di awal. Jadi begitu aku resign di tahun yang itu gitu ya, itu duitku untuk tes TOEFL. Nah, sebelum tes TOEFL, ini juga mungkin akan durasi gitu ya, berapa lama mempersiapkannya itu juga tergantung dari ini juga ya, TOEFL ya. Waktu itu aku prediction test dulu. Nah, prediction testku tuh udah aman gitu ya, udah 500 plus gitu lah. Kayaknya 500 plus atau berapa. Intinya
kalau aku tes sekali, insya Allah hasilnya udah aman. Nah, kenapa aku menyarankan untuk TOEFL duluan? Karena TOEFL itu punya jatah 2 tahun ya kalau nggak salah. Tapi si keluarnya sertifikat TOEFL ini suka tidak tentu gitu ya dari lembaganya. Jadi waktu itu pernah aku tuh bareng-bareng sama beberapa temenku daftar TOEFL gitu ya. Alhamdulillah aku udah LPDP itu yang aku pakai itu tes TOEFL atau kayak sertifikat TOEFL yang non resmi. Tapi maksudnya bukan non resmi ya, tapi kayak untuk karena yang resminya itu belum dikirim. Sorry, tadi kayaknya keputus ya. Jadi kayak surat resminya itu belum dikirim, jadi lembaganya ini unofficial, tapi ini boleh untuk LPDP itu boleh gitu ya. Nah teman-temanku yang belum daftar itu jadinya nggak bisa gitu, karena mereka belum keluar sama sekali. Nah itu jadi kayak kalau di Indonesia itu kan pakainya ATS ya, lembaga TOEFL resminya gitu ya. Nah itu juga bisa disesuaikan. Ada yang misalnya kayak UGM itu wajib daftar di lembaga TOEFL-nya mereka. Nah itu juga itu harus menyesuaikan, lalala. Jadi banyak banget ya persyaratan administrasi di Indonesia. Nah, jadi makanya harus bersabar dan meluangkan waktu. Tadi meluangkan waktu itu penting untuk membaca, baca dan juga memperdalam tes-tesnya itu atau bukan tes-tesnya, persyaratannya. Itu. Kalau Kak Lisa siapa tahu mau Oke. menambahi dari filosofi. Setuju banget sih sama yang Kak Nadifa bilang itu. Soalnya aku tuh beberapa kali waktu, nggak beberapa kali sih, sering. Kayak pas, semisal pas masuk kelas gitu tuh ketemu orang baru, terus kan biasanya kalau ikut PK kan dari LPDP Hmm. kan dapat merch gitu kan. Nah, merch-nya itu aku pakai ke kelas. Intinya mereka notice gitu loh. Terus, ini ya LPDP ya gitu. Gimana sih caranya? Gitu. Mostly itu tanyanya gitu, kayak gimana caranya. Nah, em, bukan bukan kita mau pelit untuk ngasih tahu, tapi eh LPDP sendiri itu kan dinamis ya. Kayak kadang beda gelombang aja beda kebijakan gitu. Nah, semisal di tahunku seleksi itu seperti ini peraturannya. Nah, ketika aku share ternyata berubah. Nah, itu kan agak apa ya? Berpengaruh juga gitu. Jadi mungkin penting untuk membaca itu sih, meluangkan waktu membaca, bener-bener cari tahu dulu gitu. Jadi sebelum bertanya itu ada baiknya kayak cari tahu dulu secara personal gitu sih. Jadi setidaknya pas tanya ke orang lain tuh tahu bahan yang mau ditanyakan secara spesifiknya gitu. Jadi nggak cuma, soalnya ada kak yang tanya ke aku tuh gini pertanyaannya. Daftarnya di mana? Kayak gitu. Terus, Ya daftarnya sih gampang ya, maksudnya bikin bikin akunnya itu mudah gitu. Tapi persyaratannya itu kan sangat iya, detail iya betul. dan meskipun sesimpel ngisi form gitu, tapi pertanyaan formnya itu sangat-sangat deep. Kayak tadi yang Kak Nadifa Iya, bilang itu kan harus. Jadi aku tuh kemarin tuh kayak ngerasa daftar LPDP tuh belajar mengenal diriku sendiri. iya betul, betul. Dan iya, aku tuh ini kan beberapa kalau di kita kan, jadi mungkin yang belum tahu ya, jadi award itu dilarang meminta dana gitu ya dari proses sharing-sharing kayak gini ya, kan ada tuh di peraturannya ya. Jadi nggak boleh kita tuh misalnya sharing-sharing kayak gitu, ya udah itu bagian dari eh, bakti ya kepada negara gitu ya. Nah, aku tuh pernah nge-review temenku gitu ya. Terus kan memang kalau di LPDP gitu kan emang agak menyerang ya, desainnya itu emang kayak didesain untuk menyerang mental kita karena memang pengen ngukur. Jadi di wawancara itu nanti kan ada psikolog, ada orang yang ahli di bidang yang kita daftarin gitu ya. Misalnya kayak kalau Kak Lisa bidangnya apa, nanti akan diketemukan sama penguji yang ahli di bidang itu. Nah, baik dasarnya untuk beasiswa dari luar negeri ya kayak gitu. Nah, terus aku nge-review si temanku ini, CV dia itu dengan ya apa adanya lah ya, memang dengan kritis gitu ya, supaya dapat hasil yang objektif gitu ya. Dia marah gitu ya. Nah, itu padahal
enggak loh, itu bener berdasarkan pengalaman gitu. Jadi eh, mungkin beda-beda tiap orang ya gitu ya. Tapi memang punya bare minimum pengetahuan berarti ya Kak ya tentang misalnya kalau memang kita niat untuk mendaftar beasiswa itu paling enggak kita udah cari-cari tahu dulu enggak kita yang dari nol banget kayak gitu kayak masa nggak tahu sih tempat daftarnya. Cuma kataku mah basa-basi kali Kalisa gitu ya. Jadi Basa-basi kalau misalnya sebasi niat itu. pasti sudah punya bayangan. Mm-mm. Dan oh iya, menurut aku kalau Kak Lisa daftarnya LPDP apa Kak? Aku waktu Reguler? itu reguler. Mm-mm. Wah, keren banget. Selamat. LPDP reguler aku sangat mengapresiasi. Nah, jadi kayak teman-teman harus ngerti bahwa pintu beasiswa itu banyak. Benar. Ini terputus gak ya suaraku? Jadi kayak misalnya LPDP tuh ada afirmasi, ya kan, ada reguler. Kalau bisa sih, se kalau bisa, kalau misalnya teman-teman yakin bersaing di reguler silahkan gitu. Tapi kan reguler itu artis pun bisa daftar ya kak ya. Benar, benar. Ada parsial juga gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa layak untuk daftar afirmasi silahkan karena afirmasi ya kak ya. Dia bahkan di dibiayai gitu. Jadi 3 bulan untuk bimbingan bahasa. Dan Benar. itu misalnya Pembiayaan kayak bahasa. tahun ini bimbingan bahasanya di UI, tahun lalu misalnya di UGM. Nah itu selama 3 bulan bimbingan bahasa di kampus tersebut kita dibiayai oleh LPDP gitu. Jadi kayak kayak misalnya tadi juga oh ternyata ada BIB. Selain BIB ada juga beasiswa unggulan. Beasiswa apa lagi ya yang dari Kemendikbud itu. Jadi LPDP itu ada persilangan gitu ya. LPDP dengan Kemenak namanya BIB. BPI bukan nggak? Punya apa? Iya BPI gitu-gitu. bukan? Jadi ternyata banyak pintu. Iya kayaknya beasiswa apa gitu ya. Aku lupa istilah-istilahnya, tapi ada percabangan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman eh, nggak terpaku pada satu hal gitu ya, itu sebenarnya banyak banget pintu. Nah, tapi memang tadi kayak kata Kalisa harus meluangkan waktu untuk mempelajari persyaratannya karena tiap beasiswa tuh unik-unik persyaratannya. Ada yang misalnya kalau BIB dan juga LPDP pada umumnya itu harus apa ya? Ya pokoknya ya itu didaftarnya ketika kita belum mulai studi. Tapi kalau beasiswa unggulan itu boleh ketika ongoing dan sebagainya gitu-gitu. Jadi ya memang harus meluangkan waktu ya. Kalau memang memang niat dan insya Allah kalau memang bersungguh-sungguh untuk di meluangkan hal itu pasti deserve untuk dapat beasiswa. Hmm. Semoga Gimana menjawab ya dari Kak. Kak Ayu mau feedback barangkali lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau sekiranya belum jelas, nanti bisa ditanyakan lagi di grup ya. Oke, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul Oh iya, 8 lebih. Oke, Alhamdulillah. jadi berakhir sudah segmen malam hari ini. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Kak Nadifa atas pemaparan materinya yang apa ya sangat saya juga baru tahu soalnya kalau ada yang namanya jendela tadi itu jadi kayak lebih teknikalnya itu jadi lebih ke gambar gitu untuk nanti menyusun esai itu menarik tuh Kak. Kemudian terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir dan menyimak dengan antusias sampai akhir. Hari ini sebenarnya kita nggak hanya mendengarkan cerita ya, tapi juga menyerap poin penting bahwasannya lanjut studi itu ternyata nggak seromantis itu. Ada banyak alasan yang harus dipertimbangkan. Tadi poin-poinnya udah di-share dalam framework tadi oleh Kak Nadifa. Nanti mungkin frameworknya izin boleh kita share juga di feed ini Kak, di Instagram mungkin. Boleh? Malu, malu nggak tapi ya Allah tulisan aku itu tulisan sambil nanti deh coba kurapikan ya. Boleh Oke. gitu.
Oke, atau kalau boleh dalam bentuk screenshot gitu nanti kita Nih, lampirkan. boleh. Oke, semoga sesi ini bisa menjadi titik nyalanya ya bagi teman-teman Ya, semua untuk terus bergerak, kemudian berjejaring dan berkontribusi dari ruangnya masing-masing. Jadi peran sekecil apapun itu pasti memberikan impact gitu, meskipun impactnya nggak langsung terasa hari ini gitu. ya, Kemudian kalau betul. teman-teman ada pertanyaan lanjutan atau ingin terhubung lebih jauh gitu ya dengan program-programnya Nyala Daya, bisa tetap standby aja di grup dan follow Instagramnya Nyala Daya. Terus Oke, tungguin kegiatan-kegiatan lainnya. Minggu depan hari Sabtu kalau nggak salah itu ada em, Talk with Awardi lagi. Oke, saya Lisan Romalydia, mohon pamit mantap. undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap nyalakan daya Oke. teman-teman dan terus menebar manfaat dan jadi bagian dari perubahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.